Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Negara Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan tentang kebijakan pendidik. 1. Konsep kebijakan kebijaksanaan. 2. Pendekatan kebijakan dalam pendidik. 3. Model-model kebijakan dalam pendidik. Yang pertama, konsep kebijakan pendidik. 1. Arti kebijakan, dan 2. Arti kebijaksanaan. Arti kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dalam dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kerjaan, kemampuan, dan cara bertindak. Menurut Nichols bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dalam rutin yang terprogram atau dengan aturan-aturan keputusan. 1984 juga menegaskan arti kebijakan seperti menunjukkan seperangkat tujuan, rencana, usulan program-program, keputusan-keputusan, serta undang-undang dan aturan. Duk dan Kanandi mengelaborasikan konsep kebijakan dengan 8 arah pemakna kebijakan antara lain. 1. Kebijakan sebagai penegas dan maksud tujuan. 2. Kebijakan sebagai sekumpul keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain. 3. Kebijakan sebagai intragesi yang diambil untuk memecahkan masalah. 4. Kebijakan sebagai paduan tindakan diskresional. 5. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi. 6. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif. 7. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan. 8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan yang menunjukkan kepada pemahaman layaknya sasaran terdapat implementasi sistem. Dua, arti kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan berarti kepandaian menggunakan akal budaya, pengalaman dan pengetahuan, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai projected program of goals, values and practice, suatu program mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Menurut James E. Anderson bahwa kebijaksanaan adalah purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matters of concern. Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu. Amara Raksata yang mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen, yaitu yang pertama, 1. Identifikasi tujuan yang dicapai. 2. Taktik atau strategi sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Penyediaan sebagai input untuk memungkinkan pelaksanaan acara dan taktik ataupun strategi. Selanjutnya B. Pendekatan kebijakan dalam pendidikan. 1. Pendekatan empirik. 2. Pendekatan evaluatif. 1. Pendekatan empirik. Pendekatan empiris dikenankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari sesuatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan.
yang bersifat faktual atau fakta matan informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Dengan demikian, informasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pendekatan empiris akan menghasilkan informasi penyelenggaraan pembelajaran yang aktual, yang dibutuhkan di lapangan pada akhirnya dapat mengarah ke pernyataan kebijakan yang bisa saja sama sekali berbeda dengan kondisi objektif di lapangan. Pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif didekatkan pada penentuan bobot atau manfaatnya. Beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif, yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menuntut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan. Dapat ditegaskan bahwa evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat diterapkan dan dilaksanakan, serta seberapa besar dapat memberikan dampak nyata memenuhi harapan terhadap khalayak sesuai direncanakan. 3. Model verbal. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan 3. Model verbal. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam dan biayanya murah. Empat, model simbolis. Model-model simbolis dapat memperbaiki keputusan kebijakan, tetapi hanya bisa premis-premis sebagai pijakan menyusun model dibuat eksplisit dan jelas. Tanpa verifikasi empiris, hanya ada sedikit jaminan bahwa hasil praktik semacam itu dapat diandalkan untuk tujuan kebijakan normatif. 5. Model prosedural. Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis atau variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prosedur, simulasi, dan penelitian pada umumnya, meskipun tidak harus, diperoleh dengan bantuan komputer yang diprogram untuk menghasilkan prediksi-prediksi alternatif di bawah serangkaian asumsi yang berbeda-beda. Model prosedural dicatat dengan memanfaatkan model ekspresi yang simbolis dalam menentukan kebijakan. Perbedaannya, simbolis menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan antara variabel kebijakan dan hasil, sedangkan model prosedural adalah mensimulasikan hubungan antara variabel tersebut. 6. Model sebagai pengganti dan perspektif. Pendekatan preskriptif menurut Sayudi dan Tiller merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah, khususnya masalah kebijakan. Preskripsi atau rekomendasi diidentikan dengan advokasi kebijakan yang acap kali dipandang sebagai cara membuat keputusan ideologi atau untuk menghasilkan informasi kebijakan yang relevan dan argumen yang masuk akal mengenai solusi-solusi yang memungkinkan bagi masalah publik. Jadi pengambilan kebijakan bukan atas kemauan atau kehendak para penentu kebijakan, tetapi memiliki alasan-alasan yang kuat dan kebijakan tersebut memang menjadi kebutuhan publik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, ya silakan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.